Kayaknya bakal kuis kelas lagi nih. Kalau ada waktunya. Oke, udah berhenti ngobrolnya. Nah, kemarin kita terakhir membahas teorinya mengenai metode trapesium. Saya review sedikit. Jadi metode trapesium itu ada fungsi ini yang biru. Kemudian mau kita integralkan sepanjang AB ini. Nah, kemudian interval AB, jangan ngobrol. Interval AB kita bagi N bagian sama lebar. Lebarnya kita sebut H. Yang mau ngobrol di luar dulu. Daripada mengganggu yang lain. Oke? Jadi, lebarnya H. H ini adalah, jadi B min A per N, gitu ya. Lebarnya semua sama. Dan kemarin hampiran trapesium bentuknya seperti ini. Gitu. Ini rumus ini kalian harus hafal kalau ujian. Rumus galatnya nggak perlu ya. Dan kemarin kita terakhir membahas satu contoh yang ini. Saya nggak ulangi lagi. Sekarang akan pindah kita ke metode kedua sebagai bahan terakhir dari bab ini. Oke. Metode yang berikutnya yaitu yang dinamakan metode Simpson. Nah, metode Simpson ini prinsipnya sama aja prinsipnya. Jadi mau menghitung integral fx dx, fungsinya yang biru. Kemudian interval AB kita bagi atas N bagian. Oke. Kemudian saya mau crop dulu untuk menjelaskan ini. Bentar ya, ini di crop dulu. Masuk sini. Nah, oke, ini dibagi N bagian. Kemudian kita perhatikan interval ke I. Interval ke I itu atau sub interval ke I. Kalau yang ke satu tuh ini ya, yang ke satu dibatasi X0, X1. Jadi yang ke I itu dibatasi oleh XI-1, XI. Gitu ya. Dan subinterval ke I plus 1 dibatasi oleh XI, XI tambah 1. Nah, jadi interval yang ini nih, di sini. Interval yang ke ini. Jadi kita pakai dua interval. Kemudian di situ kita hitung nilai fungsinya di titik XI-1 ini. Di titik XI kita hitung ini. Dan di XI plus 1 dihitung. Jadi ada 3 titik. Saya warnain merah. Ini ada 3 titik. Karena kita menggunakan dua interval. Melalui 3 titik ini dibikinlah sebuah fungsi kuadrat. Jadi melalui 3 titik yang nggak segaris, pasti bisa dibuat fungsi kuadrat ya. Cuma nggak akan diturunkan fungsi kuadratnya di sini. Tapi prinsipnya ini dibuat fungsi kuadrat. Nah, ini dilakukan di semua subinterval. Jadi interval yang ke-1 dan kedua ini dibikin fungsi kuadrat yang merah. Interval kedua dan ketiga, ke-1 kedua. Kemudian interval ketiga dan keempat bikin lagi fungsi kuadrat. Tentunya beda ya persamaannya. Yang di sini persamaan kuadratnya dengan yang di sebelahnya persamaan kuadratnya berbeda, tapi nyambung dia di titik sambungnya ini. Dan seterusnya. Jadi di setiap dua interval
dibikin persamaan kuadrat. Nah, setelah dapat ini persamaan kuadratnya untuk interval yang ke I sampai ke I plus 1 ini intervalnya. Itu. Ini udah dapat nih. Persamaan kuadratnya kan polinom aja. P2X itu ya. Cuma nggak diturunkan. Setelah itu, saya ikuti ini. Jadi setiap dua subinterval bikin satu parabola. Dua interval bikin satu parabola. Yang melalui titik-titik ujungnya tadi ya. Dengan demikian maka N-nya harus genap ya. Karena makanya dua interval untuk satu parabola. Jadi N-nya harus genap. Nah, selanjutnya maka luas di bawah kurva biru ini hanya untuk interval ini aja kita lihat ya. Interval yang ke ini. Integral biru ini digantikan oleh integral terhadap parabola ini. Gitu ya. Nah, kalau diintegralkan ini yang di bawah parabola ini hasilnya ini yang nggak kita turunkan, kita terima aja. Rumusnya H/3 nilai fungsi di ujung kiri tambah 4 yang di ujung kanan di tengah tambah 1 yang di ujung kanannya. Gitu ya. Nah, itu kita lakukan di setiap dua subinterval. Jadi kalau saya tulis seluruhnya ya. Oh, ini langsung jadi. Bentar, saya tulis aja. Jadi integral dari AB fx dx semula saya pecah-pecah menjadi x0 sampai x2 fx dx ditambah x2 sampai x4 fx dx ditambah pokoknya dua interval yang terakhir adalah xn-2 sampai xn gitu ya. Fx dx gitu. Nah, setiap bagian interval ini, setiap dua interval ini kita hampiri dengan rumus Simpson ini. Ini kan baru tadi yang hitam ini baru satu subinterval. Sekarang ini masing-masing dua subinterval dihampiri Simpson. Ini menjadi yang pertama menjadi H/3 kali fx0 ditambah 4 yang di tengahnya fx1 ditambah fx2 gitu ya. Yang kedua menjadi H/3 fx2 ditambah 4 fx3 ditambah fx4 gitu. Yang di sini berikutnya lagi saya tulis tambah lagi H/3 f apa? fx4 ya. fx4 tambah 4 fx5 ditambah fx6. Ini enggak kelihatan ya. Oke. Dan seterusnya sampai yang terakhir H/3 fxn-2 ditambah 4. Aduh. Tambah atau saya kecil dikit ya. H/3 f xn-2 ditambah 4 f xn-1 ditambah f xn gitu ya. Nah, ini 141-nya ini dari rumus secara umum ini tadi. Nah, ini kalau kita jumlahkan sama dengan
Kalau ini hampiran ya. Jadi integral ini dihampiri yang ini. Integral ini dihampiri yang kedua dan seterusnya. Nah, kalau kita jumlahkan kita lihat yang indeksnya ganjil ini X1, X3, X5 itu semua koefisiennya 4. Yang X2 yang X2 yang X2 di depan di depan. Yang baru datang di depan. Yang X2 kita lihat ini muncul di sini sekali, muncul lagi di sini sekali. Jadi X2 muncul 2 kali. Nanti ini yang batasnya lagi X4 muncul 2 kali. Jadi saya bisa keluarkan H/3-nya. Yang paling ujung kiri sekali. Kemudian yang tengahnya 4 kali. Kemudian yang Fx2 2 kali gitu ya. Ya. Ini Fx2. Aduh, tulisannya susah, diadop susah. Tambah lagi apa? 4 lagi Fx3 ditambah nanti yang ini X4 dengan ini X4 tambah lagi 2 Fx4. Begitu seterusnya, nanti 4 lagi, 2 lagi yang indeks genap. Tak, 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 tak. Mau nulis di mana lagi ya? Ditambah, nanti yang terakhir ini 4, Xn-1. Fxn-1, yang ujung terakhir kanannya sekali aja. Nah, ini adalah rumus metode Simpson namanya atau metode parabola. Nah, ini penurunannya kalian lupa nggak apa-apa, tapi ini rumusnya harus ingat. Ini penurunannya kalau boleh ditulis silahkan. Saya lanjut. Oh, dilanjut dia muncul di sini. Aduh, ngagokin ya. Udah biarin. Oke, yang bawah ini mungkin tulisannya tidak jelas, tapi akhirnya menjadi ini, gitu ya. Nah, ini adalah rumus metode Simpson. Jadi cirinya H/3 ininya 1, 4, kemudian yang tengahnya 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, koefisiennya terakhir 4, ujung-ujung 1. Jadi ini indeks yang ganjil lebih banyak 1 daripada yang genap ini. Gitu ya, yang genap. Yang ganjil lebih banyak 1 suku dari yang genap. Di sini. Oke. Nah, rumus Galatnya nggak usah dihafal. Kalau rumus Simpsonnya harus hafal. Rumus Galatnya nggak usah dihafal. Kalau keluar nanti diberikan adalah seperti ini. Ingat bahwa Galat itu tidak bisa dihitung. Ya, Galat itu nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena ada ini. Turunan 4 di titik C hanya diketahui C-nya di antara AB. Berapanya nggak tahu C-nya. Oke, kita sampai ke contoh. Coba ya. Kita sampai ke contoh. Nah, coba kita bandingkan contoh ini dengan contoh trapesium kemarin. Saya mundur dulu ya. Saya mundur dulu ke trapesium kemarin. Di soal trapesium kemarin, itu kita diminta menghampiri integral ini, memakai N-nya 6, N-nya udah ditentukan, kemudian menentukan batas galatnya. Ingat, galatnya nggak bisa dihitung ya. Yang bisa dihitung batas galatnya. Artinya galatnya kecil dari sesuatu. Nah, yang soal sekarang versinya, versi kedua ini
Soalnya gini, terapkan metode Simpson untuk menghampiri ini sama, tapi N-nya nggak diberikan. Yang disyaratkan galatnya tidak melebihi ini. Nah, ini galatnya tidak melebihi ini. Itu dari sini kita akan menentukan perlu N berapa. Karena ini kan ngitung ini perlu tahu N-nya. Jadi nanti dihitung dari sini. Gitu ya. Coba kita lihat solusinya. Nanti harus menggunakan rumus galat ini. Oke, kita lihat di sini. Di sini saya kumpulkan dulu A-nya 1, B-nya 2. Fungsinya ini super X. Dan nanti galatnya, tadi galatnya tidak melebihi ini. Galatnya sendiri nggak tahu berapa. Tapi diinginkan galatnya tidak melebihi ini. Jadi saya harus memasukkan ke rumus galat ini. Untuk mengevaluasi galat ini, maka saya perlu turunan 4-nya dari fungsi F. Saya turunkan dulu turunan 4-nya. Oke. Fx-nya 1 per X, ini hitung sendiri, turunan 1, turunan 2, turunan 3, nanti turunan 4 ketemu ini. Tuh ya. Nah, setelah didapat turunan 4-nya, kita masukkan ke rumus galatnya. Yang ini. B min A pangkat 5 per 180 N pangkat 4. Tapi ingat, rumus galat itu selalu dihitung mutlaknya aja. Jadi, saya ngitung ini, mutlak EN. B min A pangkat 5 dibagi 180 N pangkat 4. Kali, berarti ini kali ya, turunan 4 di titik C. Bukan di titik X ya. Turunan 4, ini di titik C. Jadi jangan diganti X, tapi diganti dengan C, X itu. Dengan C di antara AB. Oke. Nah, kita ingin, bukan kita, soalnya menghendaki nanti galatnya lebih kecil dari 0,0001. Berapa N-nya? Kita perlu N-nya untuk menghampiri metode Simpson kan. N-nya harus berapa supaya si galat ini nggak lebih dari ini. Nah, di sini ada variabel N, ada variabel C. Yang dua-duanya nggak diketahui. Maka ini nggak bisa ditentukan N-nya berapa. Harus salah satu dihilangkan dulu. Ya kita hilangkan C-nya. Gimana ngilangin C-nya? Nah, kita lihat proses berikutnya. Ini saya sederhanakan dulu. Ini karena mutlak, tanda minus nggak ada artinya. Jadi hilangkan aja minusnya. Ini 2 min 1 tinggal. Loh, kok 2 ini dari mana ya? Oh, ini disederhanakan. Ini 2 kurang 1, 24 per 180 dibagi 12. Jadi 2, ini 12 kali 15 kan 180. Oke, ini disederhanakan. Yang C-nya masih muncul, biarkan aja. Nah, selanjutnya kita berusaha menghilangkan C. Dengan cara sebagai berikut. Ini kecil dari berapa? Ini sih belum diolah, biarkan aja. Nah, kalau C di antara ini, seper C pangkat 5 paling gede berapa? Hah? Lebih kecil dari 10, betul nggak? Betul ya? 1 per C pangkat 5 akan lebih kecil dari 10. Tapi ininya jangan gede-gede batas galatnya. Saya mau cari jangan 10 lah, kegedean. Kalau 10. Berapa? Paling gede 1 ya. Yaitu kalau penyebutnya paling kecil. Kalau penyebutnya paling kecil, ini jadi gede. Jadi 1 gitu. Nah, baru ini kita bikin lebih kecil dari 0,0001.
Bisa dihitung sekarang N-nya. Ini karena udah positif yang di dalamnya, saya tulis gini aja. Mutlaknya buka aja karena udah positif. Ini 1/10.000 itu ya. Ya betul ya. Betul ya. 1/10.000. Nah, kalau kita punya bilangan positif P kecil Q dan dua-duanya positif, maka 1/P berbalik ya. 1/Q gitu. Saya mau bikin sepernya. Ini semua positif, ini semua positif. Saya mau balik supaya N-nya di atas. 15N⁴ lebih jadi lebih besar ya. Karena diseperkan 10.000. N⁴ lebih besar sama dengan 10 kali 2, 20.000 per 15. Jadi N-nya lebih besar sama dengan 4/20.000 per 15. Nah, ini harus pakai kalkulator. Gitu ya. Jadi N-nya harus lebih besar dari sekian. Oke. Silakan kalau mau disalin dulu. Saya keluarkan yang biru. Ini tadi mengulang tapi melompat. Kok tiba-tiba itu C-nya hilang. Kalau tadi kan dirinci. Kecil 1 dulu, baru mutlaknya dibuka. Nah, ini di sini langsung aja. Ini kita buat lebih kecil 001. Dibalik, kemudian disederhanakan. Nah, yang akar tadi itu sekitar 6, sekian ini. Ya. Jadi N-nya harus lebih besar atau sama dengan 6. Jadi N-nya bisa banyak. N-nya 150 boleh. Cuma kalau N-nya banyak, nanti kan kita mau ngitung hampiran Simpson-nya, ngitungnya panjang. Jadi pilih N berapa? Hah? Nggak boleh 6. Harus lebih besar. Hah? 7 nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tadi kan harus genap. Setiap dua interval dihampiri parabola. Ini N harus genap di metode Simpson. Jadi, mana tadi? Jadi pilih N-nya 8. Paling kecil ini. Nah, setelah itu hampirannya tinggal ngitung ini aja. Ini mah gampang. Yang susah tuh kalau udah menyangkut galat. Ininya mah tinggal intervalnya dibagi 8. Hitung aja rumus ini. Oke. Jadi H-nya B min A per N. B min A per 8. Maka X0-nya 1 ujung kiri. X1-nya tambahin 1/8, tambahin 1/8, tambahin 1/8, dan seterusnya. Tinggal masuk aja rumus ini Simpson. Integral semula diaproksimasi oleh H/3. Ingat ininya, koefisiennya. 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Lalu ini 1. Jadi ini koefisiennya 1, fx1 4, fx2 2, fx3 4 lagi, fx4 2 lagi koefisiennya, dan seterusnya. Nah, itulah hampirannya. Oke, silakan yang mau. Oke, kita lanjut lagi. Ini selesai, saya tutup. Nggak usah di-save. Nah, itu adalah akhir dari bab integral. Gitu ya. Kenapa gambarnya ini? Karena di matematik 1B itu masalah integral itu ada masalah ini pencabangan pembuluh darah. Gimana pencabakannya supaya jantung mompanya seoptimal mungkin. Artinya semua bagian teraliri darah. Tapi juga kalau cabangnya terlalu banyak,
jantungnya capek juga gitu ya. Nah, kalau yang matematik ama nggak ada sedikit soal-soal realnya. Oke, saya akan pindah ke bab berikutnya. Pause dulu. Nah, lanjut ke penggunaan integral. Penggunaan integral itu yang akan dibahas adalah topik-topik ini, ngitung luas. Di SMA kalian udah ngitung luas, cuma saya akan menjelaskannya secara rinci lagi lewat yang seperti jumlah Riemann. Kenapa pakai itu? Karena kalau ini paham betul-betul, yang ini jadi gampang sisanya. Kalau ini nggak paham dengan benar, nanti ketemu yang ini kok kerasa beda lagi. Ketemu kerja beda lagi ngitungnya. Yang ini kok beda lagi. Jadi ngapal polanya banyak. Jadi yang ini akan dirinci meskipun sebenarnya mungkin kalian udah hafal rumus langsungnya. Saya nggak akan pakai rumus langsungnya, tapi akan memunculkan lewat yang kayak jumlah Riemann. Karena dipakai di yang bawah-bawahnya. Sorry. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Luas daerah. Nah, di sini diberikan sebuah grafik Y sama dengan Fx. Dan kita lihat fungsinya yang positif dulu. Nanti yang negatif di antara dua grafik. Yang bahkan ada kadang-kadang X fungsi Y itu berikutnya nanti. Variasinya. Nah, daerahnya dibatasi Y sama Fx. Fx-nya udah positif. Kemudian garis X sama dengan A. Garis X sama dengan B. Dan sumbu X. Jadi daerahnya yang hijau. Mau kita hitung luasnya. Bisa saya pakai jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan yang di depan integral, tapi panjang gitu ya. Kita akan memanfaatkan nanti teorema-teorema yang udah dibahas, jadi lebih gampang. Oke, luasnya akan kita hitung. Prinsipnya, gitu ya. Ini sebenarnya kalian mungkin udah tahu bahwa luasnya kan tinggal integral AB fx dx. Nah, tapi saya nggak akan menjelaskan rumus langsung itu supaya nanti ke belakangnya memudahkan yang lainnya. Jadi, prinsipnya kita partisikan interval AB atas N bagian. Ini dibagi-bagi atas N bagian. Nggak perlu sama lebar. Mau sama lebar juga nggak apa-apa. Beda-beda lebarnya juga nggak apa-apa. Di sini ya anggap aja nggak sama lebar. Kemudian prinsipnya yang kedua, kita lihat interval yang ke I. Nah, diingatkan lagi, kalau ini ada interval AB, saya bagi-bagi N bagian, ini yang kiri X0, X1, X2, X3. Ini dinamakan subinterval ke-1 ya, yang ini yang ke-1. Jadi kalau yang ke I, yang ke-1 dibatasi oleh X0, X1. Yang kedua oleh X1, X2. Yang ketiga oleh X2, X3. Yang ke I dibatasi oleh XI-1 sama XI gitu ya. Ini subinterval yang ke I. Oke, lanjut ke sini. Kita perhatikan subinterval atau segmen yang ke I. Ini lebarnya XI dikurangi XI-1 atau delta XI. Aduh, agak kecil ya. Saya buka dulu seluruhnya aja, terus digedein. Supaya kelihatan ceritanya. Kalimatnya nanti aja ya. Dengerin dulu lisan aja, nanti disalinnya. Oke, jadi prinsipnya perhatikan interval yang ke I, yaitu XI-1 sampai XI. Lebarnya delta XI. Satu aja ini ya yang diperhatikan, yang lain nanti aja. Kemudian kita pilih wakil. Pilih wakil, namakan XI garis.
Kenapa digaris? Saya juga nggak tahu, buku Purcellnya pakai simbol XI garis. Ya udah, saya ikuti. Tapi bukan rata-rata ini ya. Pilih XI garis, di mana aja ini. Mau ujung kiri, ujung kanan, mau di tengah, mau condong agak ke kiri, seperti ini boleh aja. Pokoknya pilih satu titik di interval ini. Nah, buat apa sih wakil ini? Wakil ini kita tarik ke fungsi. Ini garis yang merah tegak. Sampai ke nilai fungsi, sampai ke grafik. Kemudian kita bikin persegi panjang setinggi yang merah ini. Dengan lebar, ini tadi, XI min 1 sampai XI lebarnya. Tingginya lurus aja gitu ya. Dengan demikian, saya bisa ngitung luas yang ini, biru ini nih. Biru yang tengah ini. Yaitu Fxi garis. Ini kan, ini Xi garis. Ini nilai fungsinya. Fxi garis. Dikalikan lebarnya. Ini luasnya. Mana? Nah, ini dia. Fxi garis. Ini ada salah dikit ya, kurang garis. Yang merah itu tambahan. Fxi garis itu nilai ini kali delta xi. Oke, proses itu kita lakukan di seluruh subinterval satu per satu. Jadi ada sebanyak n buah kayak ginian. Gitu ya. Delta L1, delta L2, delta L3, dan seterusnya. Nah, itu kita jumlahkan menjadi jumlah Riemann. Nih, jumlahkan jumlah Riemann, dilimitkan dengan norm P menuju 0. Norm P itu diingatkan yaitu subinterval yang paling lebar. Ya. Tentu aja kita nggak akan ngitung lewat ini. Gimana ngitung limit ini? Tapi limit jumlah Riemann itu tak lain adalah integral. Jadi kenapa luas daerah itu di SMA jadi ini? Tentunya di SMA nggak akan membahas ini. Kalau sekarang kita udah tahu bahwa ini, ini. Untuk ngitung ini kita udah punya rumus-rumusnya di bab sebelumnya. Itu ya prosesnya. Nah, yang penting sebenarnya dari bikin partisi sampai ini. Kalau udah terbentuk ini, delta Li, luas satu elemen ini aja. Ini dinamakannya elemen luas yang satu ini, atau elemen integral. Kalau udah ada ini, nanti lain kali ininya nggak usah ditulis. Langsung dari sini ke sini. Caranya, ini integral batasnya sesuai partisinya. A sampai B. Kemudian Fxi garis berubah menjadi ke sini Fx. Jadi Xi garisnya jadi X. Delta Xi-nya jadi dx. Gitu ya. Nah, di ujian kalau tidak diminta apa-apa, boleh aja langsung luas ini. Tapi kadang-kadang di ujian dengan menuliskan dulu elemen integralnya. Ya tahap ini harus ditulis. Gitu ya. Kadang-kadang nggak harus rinci, tapi digambar. Xi min 1, Xi, gitu. Kemudian gambar lagi Fxi garis kayak ini. Langsung tulis delta Li, boleh gitu ya. Nggak harus kata-katanya panjang kayak saya. Ini kan karena saya lagi menjelaskan. Oke, kita lihat contohnya. Mau disalin dulu? Saya lanjut lagi ke contoh tentunya. Contoh. Kembali, meskipun ini udah tahu rumus langsungnya, saya akan jelaskan rinciannya ya. Rinciannya. Oke, hitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi ini pada interval 0 sampai 2. Kita lihat kalau X-nya positif,
Ini 0 sampai 2, fungsinya selalu positif ya. Oke, jadi kita langsung hitung aja, fungsinya udah positif. Oke. Oh, diulang ini soalnya. Nah, saya hitung. Kembali tahapnya kayak tadi. Buat partisi interval apa tadi? 0,2 sampai 2. Kalau tadi soalnya beda ya. 0 di sini mah. Diubah. Diubah ini dari 0,2 ya biarin nggak apa-apa lah. Hanya batas integralnya aja. Dari 0,2 sampai 2. Dibagi N bagian. Yang perlu diperhatikan adalah partisi yang ke I. Yaitu nih. XI min 1 sama XI ini. Ini XI min 1. Ini XI gitu ya. Kemudian tahapnya apa? Pilih wakil. XI garis. Ditulisnya vertikal karena susah nulis. Terlalu penuh kalau ditulis horizontal. Ini yang merah XI garis. Buat apa? Bikin persegi panjang. Jadi ini hitung di titik merah ke fungsi. Nih. Dari titik yang merah wakil bikin tarik ke grafik. Bikin persegi panjang. Oke, jadi persegi panjang ini tingginya nilai fungsi di titik XI garis. Kelihatan nggak tuh? Aduh, kecil gitu. Nih. Tuh ya. Jadi selalu pilih interval yang ke I, pilih wakil, XI garis. Ini yang merah XI garis, harusnya nggak ada garisnya. XI garis, tarik ke grafik, maka ini adalah fxi garis, nilai fungsi di xi garis. Maka luas ini adalah fxi garis dikalikan delta xi, lebarnya. Oke, saya perkecil lagi. Nah, sorry. Maka, ini aduh mouse-nya. Loncat-loncat. Maka luas ini, kalau udah bisa menuliskan luas ini udah tinggal di atas 60% udah betul gitu ya. Saya biasanya fungsinya nggak dipakai dulu, biar aja dalam F gitu. Ini salah lagi. Harusnya XI garis gitu ya. Kan wakilnya XI garis. Ini nilai fungsi di XI garis. Oke. Setelah ini langsung aja maka luas seluruhnya. Nggak usah nulis limit jumlah Riemann lagi. Ini XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Tambahkan integral. Ya. Fx dx gitu. Tinggal batasnya sesuai partisinya. Nah, saya biasanya memasukkan fungsinya terakhir aja supaya jangan salah ngitung. Gitu. Kalau salah ngitung ya di tahap ini aja. Oke, ini dihitung sendiri lah. Ini udah dihitungkan. Begitu. Ya. Kalau nggak paham tanya ya, tanya. Karena yang luas ini saya lama. Yang volume tuh kelihatannya lebih rumit. Tapi nanti saya nerangkannya lebih cepat. Karena polanya nanti sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke variasi lainnya. Ini saya tutup. Nah, kadang-kadang kita mempunyai fungsi yang sebagian daerahnya negatif atau seluruhnya negatif. Nah, nanti saya mau crop aja karena saya perlu jelaskan. Kalau lewat yang udah jadi susah. Jangan ngobrol. Yang luas ini harus paham sekali. Kalau enggak nanti volume macet. Dan yang berikutnya.
Nah, bedakan diminta ngitung ini ya. Sebentar, ininya kurang gede. Bedakan diminta menghitung. Sebentar. Menghitung integral A, B, F, X, dx. Kalau diminta ngitung ini, hasilnya bisa negatif ya. Karena ini kan luas yang di atas sumbu X dikurangi yang di bawah sumbu X. Kalau diminta menghitung integral ini bisa negatif. Bisa negatif. Kalau diminta ngitung luas, kalau luas yang nggak ada negatif gitu ya. Maka semua bagian 1, 2, 3 harus dipositifkan. Jadi kalau mau diminta ngitung luas, kita harus bagi ngitungnya gini. Ininya fungsinya harus dipositifkan. Tapi mengintegralkan mutlak kan nggak bisa. Setelah itu kita pecah-pecah. Yang A sampai C dulu. A sampai C fungsinya udah positif. Langsung buka mutlaknya. Kan ininya udah positif. Kalau udah positif, mutlak langsung buka. Kemudian yang C sampai D, nah fungsinya kan negatif. Padahal kalau mau ngitung luas harus dihitung positif. Ini dibuka mutlaknya menjadi min fx. Kemudian yang ketiga udah positif. D sampai B, fx, dx. Gitu ya. Harus dipecah-pecah. Ya ini minnya boleh dikeluarkan. Tapi intinya kalau diminta ngitung luas, fungsinya harus dipositifkan semua. Kalau diminta ngitung integral, biarkan aja apa adanya. Gitu ya. Oke. Balik. Tapi yang ini nanti nggak terlalu penting. Karena nanti udah tercakup di yang berikutnya. Oke. Kemudian menghitung luas daerah di antara dua kurva. Saya akan jelaskan aja nanti keluar rumus yang ininya. Nah, yang ini tadi lupa nggak apa-apa nih, karena tercover di yang berikutnya ini. Jadi jangan dihafalkan rumus jadinya. Prinsipnya kayak tadi. Saya diminta menghitung luas daerah di antara grafik F dengan grafik G. Di sini grafik F lebih besar dari grafik G. Kalau sebagian lebih besar, sebagian lebih kecil nanti berikutnya ya. Ini grafik yang satu lebih besar dari yang lain. Bahwa nilai fungsinya ada yang negatif, nggak usah dipusingkan. Tapi prinsipnya pegang ini, cara ini ya. Buat partisi kayak biasa. Sepanjang AB. Nah ini buat partisi gitu ya. Saya simbolkan aja ini X0, ini XN. Yang penting digambar, nanti kalau nggak mau pakai kata-kata, yang ke I gitu ya, lihat. Ini. Ya ada kata-katanya tapi sedikit gitu ya. Lihat partisi ke I. Yaitu XI-1, XI interval itu. Yang mana itu adalah ini nih. Ini XI-1, yang ini XI. Pilih wakil kayak biasa. Wakilnya ini. Kok nggak jadi merah? Ini wakilnya ini. XI garis. Tuh. Setelah dipilih wakil, kita tarik garis vertikal sampai memotong daerah yang mau dihitung luasnya. Jadi dia motong di sini dan di sini. Nggak kelihatan pakai warna hitam. Di sini dan di sini ya. Batasnya fungsi F dan G. Nah, tinggal merumuskan delta luasnya.
Jangan pusing dengan positif negatifnya grafik yang bawah. Prinsipnya gini, kalau saya punya, kok nggak mau ganti warna selalu. Kalau saya punya ini, titik di sini tingginya P gitu ya. Sorry, terbalik nulis. Ini titik di sini tingginya P, di sini tingginya Q gitu. Maka ini berapa? Panjang ini. Hah? Apa? Oh, ngumpet dia. Ngomong ke setan jadi. Nah, kalau ini saya bikin koordinat ini sumbu. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik ini tingginya P, titik ini tingginya Q. Y-nya ya, bagian Y-nya. Maka panjang ini berapa? Hah? P kurangi Q. Nggak perlu tahu nilai P positif atau negatif, Q positif negatif. Nggak perlu tahu ya. Pokoknya ada dua titik. Ya, yang atas kurangi yang bawah. Itu panjangnya. Nggak perlu memperhatikan Q-nya negatif, atau P-nya positif, atau P-nya negatif. Tetap aja, kalaupun posisinya gini, ini P di sini, Q di sini, ya panjangnya P kurangi Q. Gitu ya. Oke, itu perlu diketahui. Ini saya hapus lagi, karena tadi juga nggak kelihatan. Nah, jadi yang ini, panjangnya yang merah adalah titik atas ini dikurangi titik bawah ini. Gitu. Titik atas ini adalah yang dilalui grafik F kan. Jadi yang atas Y-nya adalah nilai fungsi F di titik XI garis. Kan titiknya XI garis, ini nilai fungsi di titik XI garis. Dikurangi yang bawahnya ini di sini fungsi G ini ya. Nilai fungsi G atau titik ini aja. Titik ini berada di grafik G dikurangi G di titik XI garis. Lebarnya sih gampang ya. Lebarnya kali delta XI. Ini lebar ini. Panjang kali lebar. Kalau udah gini udah jadi. Luas seluruhnya tinggal integralkan. XI garis jadi X. Delta XI jadi DX. Batasnya berapa? Lihat partisinya. Dari A sampai B. Gitu ya. Jadi nggak perlu tahu fungsinya positif atau negatif. Coba disalin dulu. Saya mau lanjutkan kalau fungsi negatif. Ini kemana nih? Mau diklik nanti jadi berhenti kira. Salah keluar manusia. Oke, lanjut lagi. Nah, dengan metode ini, maka yang tadi ini udah nggak perlu mutlak-mutlakan. Karena apa? Saya jelaskan. Gini. Kalau saya punya fungsi yang negatif gitu ya. Ini Y sama dengan Fx. Sebenarnya udah nggak perlu tahu negatifnya. Kemudian ini sepanjang A sampai B kayak tadi. Kalau ngelihat rumus yang tadi kan harus diminuskan F-nya. Nanti nongol sendiri. Prinsipnya gini, kayak tadi. Saya bagi ini partisi, lihat partisi yang ke I. XI min 1, XI gitu ya. Gede aja supaya kelihatan. Pilih wakilnya ini. XI garis. Bikin persegi panjang, XI garis, tarik ke nilai fungsi kan. Gini. Kemudian dibikinlah persegi panjang setinggi itu. Maka luas persegi panjangnya adalah tinggi ini
tinggi ini berapa? Ini tinggi si coklat ini. Delta LI sama dengan kayak tadi aja. Apa? Titik yang atas kurangi titik yang bawah. Titik yang atas Y-nya ya. Kalau tegak Y-nya. Y-nya berapa ini? Berada di garis yang ini. 0. Dikurangi ini tingginya fungsi yang biru kan? Di titik X garis. Kali lebarnya. Nongol sendiri. Luasnya sama dengan integral partisinya dari A sampai B min fx dx. Jadi nongol sendiri ininya, nggak usah pakai mutlak-mutlak. Asal prinsipnya menentukan panjang segmen garis. Dan panjang segmennya jangan terbalik. Harus yang atas kurang yang bawah. Karena harus positif. Gitu ya. Lanjut lagi. Aduh, itu sampai dicoretin tuh, lihat. Kenapa dicoretin? Karena ini contoh tadi diulang lagi. Ini contoh ini di copy paste ke sini ngapain? Oke, ini makanya dicoretin. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang ini. Lewat gambar nanti tulisannya belakangannya. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ini. Kalau kita punya, sekarang dibalik. X sama dengan fungsi dari Y. Ya, variabelnya Y. Karena di integral sering muncul gitu. Ini X fungsi Y. Ininya tetap sumbunya ini. Jadi variabelnya Y, nilai fungsinya tuh si X-nya. Jadi kalau mau lebih jelas ya ininya diputar gitu. Supaya sumbu Y-nya horizontal. Tapi itu nggak mau muter ya, bandel. Nah, gini. Contoh gambarnya seperti ini. Misalkan gambarnya seperti inilah. Supaya atau yang positif aja di sini nggak apa-apa. Itulah. Ya. Ini X sama dengan fungsi Y. Betul nggak X fungsi Y? Kalau X fungsi Y, 1Y, variabelnya Y dulu. 1Y dapat pasangannya 1X. Jadi kita ngelihatnya kalau ditarik garis horizontal, 1Y, 1 buah Y, dapat X-nya 1. Tuh, betul kan di mana-mana dapat X-nya 1. Ya. Jangan dilihat vertikal, itu mah kalau Y fungsi X. Kemudian X fungsi Y ini mau kemudian dibatasi juga oleh Y sama dengan C. Y sama dengan C. Nih, Y sama dengan C. Kemudian satu lagi Y sama dengan D. Kalau di sini saya punya titik U. F. U itu yang mana? Ingat variabelnya di sini ya. Variabel bebasnya sumbu Y. FU itu mana? Hah? Ah, betul si bule. Yang mana kalau lisannya horizontal ya? Kan sama dengan fungsi U. U-nya si Y-nya. Jadi nilai X-nya hasil fungsinya tuh. Yaitu yang tarik ke grafik horizontal karena X. Yang narik vertikal. Ini panjang ini adalah FU. Gitu ya. Kalau fungsi yang lain ada fungsi ini. Fungsinya lihat yang pink ini. Kemudian ini ada titik V. FV di mana? Ini G katakan. GV mana? Tarik horizontal. GV adalah ini. Ini ya. Nah, ini adalah GV. GV itu negatif. Karena X ya.
Kalau yang ini FU positif ke sana. Ini tuh nilai X ya, nilai X-nya sekian. Ini nilai X-nya sekian. Ya. Jadi kalau X dinyatakan fungsi Y, nilai fungsinya tuh yang horizontalnya. Oke, saya mau jelaskan sekarang integralnya. Ini saya hapus lagi. Push. Oh, udah nggak bisa. Paksa pakai ini ya. Oke, ini ngapus U-nya gimana? Bisa. Nah, sekarang ada daerah yang dibatasi X fungsi Y sama dengan C, Y sama dengan D, dan sumbu Y. Jadi daerahnya ini. Oke, kita mau ngitung integralnya. Nah, saya nggak akan pakai yang itu, pakai yang dari slide-nya. Ini gambarnya. Gitu ya. Ini ada X fungsi Y yang hijau dibatasi Y sama dengan C, Y sama dengan D, dan sumbu Y. Mau dihitung luasnya. Kembali, kita bikin partisi. Di sini partisinya P-nya gitu ya. Si P cantik itu. Yang kita bagi-bagi Y-nya. Karena variabelnya kan Y. Jadi Y0 sama dengan C, Y1, Y2, YN sama dengan D itu ya. Ini sepanjang tegak ini dibagi-bagi. Yang perlu diperhatikan hanya yang ke I. Perhatikan yang ke I itu adalah YI-1. Di ujian boleh singkat-singkat gini. Gitu ya. Nggak usah perhatikan subinterval yang ke I, yaitu YI-1, YI. Nggak usah. Gini juga singkat boleh. Kalau saya di awal lengkap supaya kalian saat mengulang lagi tahu gitu ya. Kalau cuma gini, perhatikan ini kenapa gitu ya. Yang lengkap awalnya. Pilih wakil YI garis anggota interval ini. Yang mana aja? Yang mana aja ini ya? Saya pilih ini YI garisnya. Nggak harus di tengah-tengahnya ya. Bebas mau yang atasnya, mau yang bawahnya, mana aja YI garis. Kemudian ditarik ke nilai fungsi. Nah, kalau X fungsi Y, nariknya jangan dari sini ditarik tegak. Nariknya horizontal, karena nilai fungsinya tuh si X ya. Jadi tarik horizontal. Ini. Jadi panjang ini kayak tadi, inilah adalah yang merah ini adalah nilai fungsi di titik YI garis. Oke? Dengan demikian saya punya delta LI-nya sama dengan ni. Oh ya, prinsipnya kembali ngitung panjang segmen. Kalau horizontal berarti ngitungnya yang kanan kurangi yang kiri. Kalau kanan kurang kiri pasti X-nya bukan Y-nya. Kalau Y-nya kanan ini dan kiri ini Y-nya sama aja yaitu YI garis. Tapi kita menghitung panjang ini yaitu ini yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kanan X-nya berapa? X-nya adalah grafik yang hijau. Jadi yang kanan ini adalah grafik hijau. Grafik hijau tuh fungsi F di titik YI garis. Dikurangi yang kiri, X-nya berapa ini? 0 karena di sumbu Y. Jadi prinsipnya ngitung segmen garis gitu ya. Kali delta YI. Lebar ini. Nah kalau gini ya nggak mau nyebut-nyebut delta YI adalah itu. Ini juga harus dikasih tahu. Ini yang ini nih itu delta YI gitu supaya jelas.
Jadi biru kali merah hanya sama dengan luas yang krem. Nggak kelihatan ya. Si zoom ini kurang bagus juga jadinya. Masih si zoom. Nah, gitu udah. Nah, kalau udah tahu ini ya udah. Luas seluruhnya sama dengan integral. Tadi partisinya dari C sampai D. CD itu ya. FY garis jadi FY. Delta YI jadi DY. Tinggal masukkan fungsinya kalau diberikan. Sisanya udah gampang, tinggal hitung. Oke. Silahkan kalau mau disalin. Oke, jadi penurunan ini saya langsung di sini ya. Jadi lewat gambar-gambar aja. Nah, oke. Sekarang kalau di antara dua grafik, di mana grafiknya X fungsi Y juga. Oke, sini. Ada grafik ini. Betul? Kembali jangan pusing dengan positif negatifnya nilai fungsi ya. Selalu ngitungnya segmen garis. Ini ada daerah di antara grafik yang biru dan grafik yang merah. Dua-duanya fungsi Y. Yang biru itu X sama dengan FY. Yang merah itu X sama dengan GY. Ini fungsi G, ini fungsi F. Variabelnya Y. Jadi kalau mau kita hitung, oh ya, kemudian dibatasi juga Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Jadi daerah yang kuning. Kembali, untuk menghitungnya, kita partisikan CD ini. Kita bikin partisi sepanjang CD. Perhatikan partisi yang ke I. Yaitu YI-1 dan YI. Lisan aja ya. Jadi lihat lagi. Ya tapi sebenarnya sama aja. YI-1, YI. Jangan ditukar ya bule ya. Yang YI-1 lebih kecil dari YI. Harus urutan. Ini. Saya ambil di sini nih. Intervalnya ini. Pilih wakil. Ini wakilnya. Nggak mau jadi merah. Ini wakil. Yang mana aja. Mau bawahnya, atasnya, tengah-tengahnya bebas. Setelah itu kita bikin persegi panjang lagi. Ingat kalau X fungsi Y, jadi nilai fungsinya X. Tariknya horizontal. Dari sini, tarik horizontal ke kiri, ke kanan, pokoknya sampai memotong daerah yang kuning. Sampai ujung-ujung daerah kuning. Nah, dia memotong di sini kanannya, dan di sini kirinya. Maka, delta luasnya kanan kurangi kiri. Nggak perlu lihat nilai fungsinya positif negatif, nggak penting ya. Kanan ini adalah fungsi yang F. Jadi nilai fungsi F di titik wakil. Dikurangi yang kiri. Yang kiri itu di grafik merah, yaitu fungsi G. Seluruhnya kali lebarnya ini. Lebarnya delta YI. Sehingga luas seluruhnya integral dari apa ini? C sampai D partisinya FY min GY DY. Kalau fungsinya diberikan, tinggal masukkan di sini. Jadi gitu, saya biasanya ininya nggak memasukkan dulu fungsinya. Nanti aja setelah terakhir ini, baru masukkan fungsinya. Kalau udah bisa nulis ini tuh, udah 60% atau lebih lah nilainya. Sisanya ngitung integralnya sih, udah dianggap nanti udah mahir gitu.
Begitu ya. Oke, kita lihat lagi variasi lainnya. Nanti soalnya kalau fungsinya udah diberikan ya tinggal memasukkan. Prinsip ininya yang susah. Nah, ini ada beberapa soal. Saya akan bahas. eh, Oke, mulai yang ini dulu. Yang ini dulu ya. Nah, nanti mungkin bingung kalian. Kenapa ada yang X fungsi Y, ada yang Y fungsi X. Nanti kita lihat. Sebenarnya mau pakai yang mana aja bisa. Tapi mungkin pakai salah satu lebih efisien daripada yang lain gitu ya. Coba kita lihat dulu ini. Kalau ini dua-duanya udah dalam fungsi X kan? Ini lihat. Gx berarti fungsi X. Ini fx sudah fungsi X. Saya coba dulu dalam fungsi X aja ngitungnya. Jadi dipertegas aja. Saya mau mensimbolkan nih F gitu ya. Supaya nggak panjang-panjang tulisannya. Yang ini G gitu ya. Semua udah jelas ini F tuh yang biru ini nih. Kembali kayak tadi kalau menghitung integral luas di antara dua grafik ini, kita harus mempartisi dulu. Kalau fungsinya dalam X, partisinya di sumbu X. Di sumbu X dari berapa sampai berapa? Harus menentukan dulu titik potongnya, betul? Kan partisinya dari A sampai B, berapa A-nya, berapa B-nya. Nah, berarti ini harus menentukan dulu titik potong ini, kedua grafik. Aduh, hujan. Oh, hujan. Kita cari potong. Perpotongan dua grafik adalah nilai Y-nya kita samakan. Jadi 2 min X kuadrat sama dengan X gitu ya. Atau sama aja X kuadrat tambah X min 2 sama 0. Atau apa X. Apa tuh? Hah? Plus 2. X min 1 gitu sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 1. Min 2 yang kecil dulu lah. Min 2. X2 sama dengan 1. Oke, jadi ini X-nya min 2 ya. Yang ini 1. Jadi buat partisi itu X0-nya min 2 minus 2. Kenapa jadi kecil tulisan? Buat partisi X0 sama dengan min 2, X1, X2, sampai Xn sama dengan 1. Itu untuk batas integralnya nanti min 2 sampai 1. Kemudian, lihat partisi yang ke I. Nah, partisi ke I gambar aja. Ini. Di mana aja? XI min 1 dan XI. Saya bikin lebar ya supaya kelihatan. Nih, XI min 1 sampai XI ini. Mana sih? Mau saya tebelin ini. Nah, ini ya. Pilih wakil. Sampai bosan kalian dengarnya juga. Pilih wakil. XI garis. Jadi, lihat XI min 1 sampai XI. Tapi ini diresapi. Nanti volume dan lain-lain jadi gampang. Percaya aja. Pokoknya harus percaya sama yang kelihatan. Baru ada kemungkinan percaya sama yang nggak kelihatan. Kalau sama saya aja nggak percaya, wah berarti agamanya kurang mantep. Lihat itu ya. Aduh, kerekam. Nanti dikirim ke Pak Ustadz, saya dipanggil. Nah. Oke, jadi pilih wakilnya XI garis, anggota
XI min 1, XI gitu ya. Yang merah itu. Buat apa? Bikin tarik vertikal. Kenapa? Karena Y fungsi X. Nilai fungsinya si Y-nya. Tarik vertikal. Jangan tarik horizontal ya. Kalau Y fungsi X, ya nilai fungsi itu Y-nya. Tarik, motong di sini, bikin persegi panjang. Duh, sampai bosen gitu ya dengerinnya. Jenuh. Tapi nanti udah jenuh gitu, ujian lupa. Ngomong apa? Padahal udah lebih dari 20 kali saya ngomongin ini dari tadi. Tuh prinsipnya tinggal ngitung luas aja. Berarti tinggi ini. Tinggi si hitam. Atas kurang bawah ya. Atasnya fungsi F. Bawahnya fungsi G. Jadi saya belum masukkan fungsinya. Biar aja. F XI garis dikurangi G XI garis. Gitu ya. Tinggi itu segmen. Kali lebarnya delta XI. Lebarnya ini delta XI gitu ya. Kalau nggak ditulis di sini, tolong delta XI-nya digambar ada ya. Kalau udah ada kata-kata di sini, ini nggak ditulis juga nggak apa-apa. Di ujian enakan pakai gambar-gambar gitu, terus ke sini supaya nggak panjang-panjang nulis kayak gini. Nah, udah tahu ini mah ya udah. Luas seluruhnya tinggal apa? AB Fx min Gx dx. Karena fungsinya sudah diberikan, saya masukkan A-nya tadi partisinya ini partisinya min 2 sampai 1 fx-nya mana? 2 min x kuadrat dikurangi x gx-nya. Nah, ini dihitung sendiri ya. Gampang. 36. Aduh, saya pengen satu soal lagi. Tapi udah mepet ya. Nanti aja. Ya udahlah, daripada keburu-buru saya hentikan dulu.